positif, maka pertama saya memberikan mic ini kepada Bapak Anton untuk sedikit menyampaikan satu dua hal terkait dengan kegiatan ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilakan. Baiklah, terima kasih karena pada sore hari ini kita sudah hadir untuk mengikuti satu kegiatan penting terkait dengan budaya positif di satuan pendidikan. Ya. Pak Raymond yang saya banggakan, teman-teman yang saya hormati, ya. Jadi dari materi ini sebentar, ya, yang akan disampaikan oleh Pak Raymond, saya pikir materi ini sangat bagus, ya, karena ini terkait dengan budaya yang harus diterapkan di satuan pendidikan, ya, memajukan pendidikan yang kita cintai ini SMP sampai kelas kurang. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan satu dua hal berkaitan dengan pembukaan kegiatan pada sore hari ini. Baik, yang pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran. Dalam menghadapi abad ke-21, dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat pesat, terutama dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Teknologi telah mengubah cara belajar untuk siswa. Hal ini membuat proses pendidikan menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Kurikulum mereka bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi individu yang siap menghadapi dunia yang terus berubah. Paradigma ini memberikan siswa kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka sendiri dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa poin penting dalam paradigma yang baru ini. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, peningkatan keterampilan abad 21. Yang ketiga, terintegrasi dengan teknologi. Yang keempat, pengembangan karakter dan etika. Lalu yang kelima, keterlibatan komunitas. Lalu yang kedua, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Penerapan disiplin positif ini bertujuan mewujudkan lingkungan belajar yang sehat serta dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman bagi setiap siswa. Lalu seperti apa contoh penerapan disiplin positif di sekolah? Contoh penerapan disiplin positif di sekolah yang pertama itu guru memberikan contoh dengan menunjukkan sikap positif saat berinteraksi dengan siswa. Lalu penerapan disiplin positif yang kedua, membuat aturan dan kesepakatan bersama. Lalu yang ketiga, memberikan pelatihan atau program untuk melakukan pengembangan keterampilan sosial. Yang berikut, memberikan tanggung jawab pada siswa dalam pengelolaan kelas ataupun berbagai proyek tertentu. Lalu yang berikut, memakai program sanksi positif dengan mengharuskan siswa memberikan kontribusi positif bagi sekolah. Berkaitan dengan program sanksi positif ini, sudah banyak hal yang kita lakukan di sekolah ini. Seperti di asrama itu, ketika anak melakukan kesalahan, pasti ada sanksi positifnya. Sanksi positifnya itu adalah membersihkan asrama. Itu salah satunya. Kalau di sekolahnya juga diharapkan untuk memberikan sanksi positif ketika siswa melakukan kesalahan di sekolah. Lalu yang berikut, motivasi perilaku manusia. Bahwa dalam melakukan sesuatu, manusia dimotivasi untuk mengikuti kegiatan tersebut atau untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam melakukan sesuatu, manusia itu pasti ada motivasinya. Motivasi yang pertama
bagi siswa kita adalah mereka mengikuti kegiatan atau mereka mengikuti segala sesuatu di sekolah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi jangan sampai siswa kita mengikuti proses pembelajaran itu hanya karena takut dihukum atau hanya karena rasa ketidaknyamanan ketika mereka tidak ikut les. Lalu yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua, bahwa untuk melakukan sesuatu atau lebih khusus untuk siswa, untuk mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi diharapkan supaya siswa itu jangan sampai mengikuti kegiatan pembelajaran hanya karena untuk mendapat imbalan, hanya karena untuk mendapat pujian. Lalu yang ketiga, perilaku yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, diharapkan bahwa siswa mengikuti sesuatu di sekolah, baik itu kegiatan maupun proses pembelajaran, betul-betul mereka yakini bahwa yang kami ikuti betul-betul ada tujuan untuk saya. Ada satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Lalu yang kelima, kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak di sekolah ketika mereka melakukan sesuatu, pasti mereka memerlukan kebutuhan yang mereka harus penuhi. Lalu yang berikut, posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Bahwa posisi kontrol kita sebagai guru ada tiga. Yang pertama, penghukum. Sebagai posisi kontrol penghukum, kalimat yang kita lontarkan kepada anak itu, patuhi aturan saya, atau awas. Lalu kalimat yang berikut, kamu selalu saja salah. Dari guru dengan posisi ini, Bapak Ibu, senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Lalu posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Ada beberapa kalimat yang dilontarkan bagi seorang guru yang posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah. Salah satunya adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi ketika misalnya kita mengungkapkan itu kepada siswa, menunjukkan bahwa kita itu berada di posisi kontrol. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Lalu kalimat yang dilontarkan berikutnya adalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kami? Jadi kalau misalnya ada kalimat seperti itu kepada siswa, mau menunjukkan bahwa kita menunjukkan posisi kontrol. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Lalu yang berikut, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, itu juga kalimat yang menunjukkan bahwa kita berada di posisi pembuat rasa bersalah. Di posisi ini Bapak Ibu, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun kalimat yang dilontarkan kepada murid pada posisi teman ini yaitu seperti berikut. Yang pertama, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melontarkan kalimat-kalimat seperti ini, mau menunjukkan bahwa kita berada di posisi kontrol yang ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam posisi kontrol sebagai teman, yaitu ada hal positifnya, ada juga hal negatifnya, Bapak Ibu. Hal positifnya ketika kita
menggunakan posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman ini, bahwa hal positif, sisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, sisi positifnya bahwa terjalin hubungan baik antara guru dengan murid itu sendiri. Lalu sisi negatifnya Bapak Ibu, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata seperti ini, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Jadi Bapak Ibu, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi murid akan tergantung pada guru tertentu. Lalu posisi kontrol yang berikut yaitu posisi kontrol pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi. Pada posisi pemantau, kalimat yang sering dilontarkan itu adalah ketika anak-anak berbuat salah, maka peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang kelima Bapak Ibu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Yang berikut tentang keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut ketika hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Ada beberapa cara dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, membuat keyakinan kelas harus melibatkan warga kelas. Yang kedua, membuat keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di dalam kelas. Yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali tentang keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas itu sangat perlu dibuat. Kenapa? Hal itu dapat membuat siswa supaya mereka membuat dirinya untuk berperilaku baik. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu ada 5. Yang pertama itu seperti yang tertulis di dalam, membuat keyakinan kelas harus melibatkan warga kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali tentang keyakinan kelas. Tidak serta-merta Bapak Ibu bahwa keyakinan kelas yang sudah dibuat hari ini itu diperlakukan selama 1 tahun, tidak. Jadi sangat bergantung pada situasi dan kondisinya. Materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Lalu bagaimana strategi melakukan restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak kita sedang dalam posisi emosi atau dalam posisi sedih, otak mereka tidak aktif, lebih khusus otak bagian yang
merasionalkan pikiran mereka. Jadi ketika anak-anak itu sedang emosi atau sedang sedih, jadi otak yang membuat pikiran mereka itu berpikir secara rasional, maka dia aktif saat itu. Maka bagaimana caranya supaya diaktifkan? Kita menstabilkan mereka. Langkah untuk menstabilkan mereka, Bapak Ibu, itu ada beberapa kalimat yang perlu kita lontarkan pada saat menstabilkan identitas itu. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak sedang emosi, lalu kita menanganinya, lalu kita melontarkan kata ini, pasti dia merasa bahwa oh ternyata bukan hanya saya. Mau menstabilkan pikirannya. Lalu yang kedua, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalimat yang perlu dilontarkan dalam posisi itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu juga harus mengatakan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan, ada beberapa kalimat yang perlu kita lontarkan kepada anak ketika kita menanyakan keyakinan. Yang pertama, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Ini Bapak Ibu dengan sebuah harapan bahwa keyakinan kelas kita sudah buat. Kita akan mengingatkan mereka atas keyakinan yang pernah dibuat di kelas. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baik Bapak Ibu, itu saja materi yang saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dengan baik, dan selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi kurang lebih 10 menit. Sebelumnya saya kembalikan ke Bapak. Tepuk tangan untuk Pak Reni.